Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah multimedia interaktif pembelajaran matematika. Kali ini di video yang ini saya akan menjelaskan terkait kriteria review atau penilaian dari produk teman-teman, baik yang untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Seperti pada video di kontrak mata kuliah telah dijelaskan, untuk ujian tengah semester produk yang dikembangkan yaitu terkait video pembelajaran ya atau multimedia linear, dan untuk ujian akhir semester menggunakan multimedia interaktif. Seperti itu. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait kriteria yang harus kalian penuhi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Di sini ada aspek kualitas isi dan tujuan, kemudian kualitas instruksional, kemudian kualitas teknis. Ini semua sudah tersedia di Google Classroom, kalian bisa lihat. Tugasnya juga sudah tersedia, rubriknya juga sudah tersedia, sehingga insya Allah akan lebih mudah dipahami. Nanti akan juga saya sediakan kriteria ini dalam bentuk PDF maupun bentuk Word. Yang pertama, kualitas isi dan tujuan. Kita lihat indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama yaitu indikator ketepatan. Indikator ketepatan ini nanti akan kita lihat ya. Yang pertama, tentang media video yang dikembangkan terfokus jelas pada tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang lain ya, terkait mengembangkan multimedia itu harus tahu tujuannya. Maka dari itu dalam video yang kalian kembangkan pula harus tercantum tujuan pembelajarannya itu untuk apa, atau adanya video pembelajaran yang kalian kembangkan itu untuk apa. Yang kedua, isi dari media video yang dikembangkan sesuai dengan konsep materi matematika. Ini wajib ya, karena kalian di prodi pendidikan matematika ya tentunya membahas matematika, jangan membahas biologi atau yang lainnya. Kemudian untuk indikator kelengkapan ini ada 1, 2, 3, ada 3 kriteria, ada 3 pernyataan. Yang pertama, tulisan dan gambar dalam media video yang dikembangkan saling melengkapi. Jadi misalkan di dalam video kalian ada gambar, akan lebih baik ada tulisan yang menjelaskan, juga ada suara naratornya, itu lebih baik. Jangan sampai gambar ya gambar saja, diagram tok, seperti itu. Jangan sampai, harus ada tulisan dan gambar yang saling melengkapi. Kemudian yang kedua, tulisan dan gambar dalam media video sesuai dengan materi matematika yang dibahas. Misalkan membahas tentang segi 4, ya disesuaikan, jangan malah mengisikan tentang grafik atau tentang grafik persamaan kuadrat atau sebagainya. Sesuaikan dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, pada media video yang dikembangkan memuat halaman sampul, bagian inti, bagian penutup dan kredit atau kreator atau pembuat, dan terdapat suara narator. Ya, kalian bisa lihat skor-skornya ini di Google Classroom. Apabila ada poin yang kurang, maka ya skornya juga kurang. Diingat, ada halaman sampul. Halaman sampul ini biasanya memuat nama, identitas, kemudian ada logo, prodi, fakultas, tahun pembuatan. Bagian inti ya berarti terkait materi-materi yang kalian jelaskan di dalam video itu. Kemudian bagian penutup bisa jadi isinya tentang motivasi. Ya, motivasi untuk mempelajari lebih lanjut. Gitu. Kemudian bisa juga kalian tambahkan di sana misalkan seperti rujukan bacaan yang bisa digunakan, sehingga selain dengan melihat video kalian untuk lebih paham, kalian bisa membaca di buku seperti itu. Dan suara narator akan lebih baik ini,
Bu, suara saya kok cempreng gitu, ya pede aja sih, nggak apa-apa seperti itu. Atau kalau mau menggunakan Google Voice yang menggunakan aplikasi, ya monggo silahkan, biar mungkin suaranya lebih bagus, lebih empuk, itu bebas. Atau mungkin mau nyewa suara penyanyi, itu juga boleh kalau ada dananya. Atau mungkin aja suara-suara penyiar radio seperti itu, mereka mau dengan sukarela menjadi narator di media kalian, itu juga diperbolehkan. Itu untuk indikator kelengkapan. Selanjutnya, indikator keseimbangan. Indikator keseimbangan ini antara tulisan, gambar, dan suara narator yang terdapat dalam media video yang dikembangkan saling seimbang, tidak monoton hanya satu jenis. Jadi jangan sampai video yang kalian kembangkan isinya cuman copy paste tulisan dari buku. Udah tulisannya kecil, banyak, ngisi menuhin layar gitu ya, cuman dibaca tok, aduh gimana itu mau menarik. Jadi usahakan saling seimbang antara gambar, tulisan, serta suara. Dan jangan sampai isinya cuman gambar tok, ngono ki ya. Gambar karo suara-suaramu tok, atau jangan sampai isinya cuman layar putih tok dan ada suaramu saja. Kemudian untuk indikator selanjutnya yaitu minat dan perhatian. Media video yang dikembangkan mampu membangkitkan minat dan perhatian siswa. Ya itu tadi ya. Kalian bisa menambahkan motivasi atau bisa menambahkan suatu permainan seperti ya, misal tebak-tebak angka seperti itu. Kemudian indikator yang selanjutnya itu kesesuaian dengan situasi siswa. Media video yang dikembangkan mampu mengatasi kesulitan belajar siswa. Seperti kita tahu saat ini proses belajar itu masih dilakukan secara daring. Ada yang mungkin sebagian sudah menggunakan luring, tapi kan juga tetap ada yang mix ya antara daring dan luring. Nah, yang menggunakan full daring pastinya mereka butuh suatu bantuan untuk menjelaskan. Ya, kalau misal di kelas mereka ada kesempatan mencatat, tapi kalau mereka belajar lewat daring menggunakan Zoom gitu kan ya, pada saat gurunya menjelaskan sinyalnya putus, handphonenya mati, listriknya mati, akhirnya penjelasan terpotong. Oleh karena itu diharapkannya dengan media video akan lebih membantu. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, semoga video-video saya bisa membantu kalian dalam memahami terkait multimedia interaktif pembelajaran matematik. Ini aspek yang pertama tentang kualitas isi dan tujuan. Aspek yang kedua yaitu kualitas instruksional ya. Itu terdiri dari dua indikator. Yang pertama, memberikan bantuan untuk belajar. Harapannya media video yang dikembangkan mampu memberi penguatan positif, kurang lebihnya sama seperti tadi ya, mirip-mirip itu tadi, penguatan positif, menarik seperti itu. Kemudian untuk indikator kualitas memotivasi ini juga hampir sama. Format penyajian media video yang dikembangkan mampu memotivasi siswa. Memotivasinya sih tidak harus ada kata-kata motivasi. Yang terpenting mungkin dari tampilan saja sudah menarik, itu sudah mampu memotivasi siswa. Seperti itu. Atau penggunaan animasi-animasi atau narator atau pengemasan penyampaian materi yang baik. Selanjutnya aspek kualitas teknis itu ada dua indikator, yaitu keterbacaan dan kualitas tayangan atau tampilan. Untuk keterbacaan sendiri ada dua pernyataan yang nanti akan kita nilai. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam media video dapat terbaca dengan jelas. Saya juga tadi sudah mengungkapkan jenis tulisan, ukuran, kemudian warna harap diperhatikan. Jangan sampai warna latarnya putih, tulisannya putih ya, atau warna latarnya putih, tulisannya sudah berwarna hitam, sudah bagus, tapi ukurannya kecil ya, itu cukup menyulitkan. Jadi sesuaikan dengan user kalian dan kira-kira device apa yang mereka gunakan. Jangan sampai terlalu besar juga, ternyata menggunakan handphone kan sudah menuhin layar seperti itu. Kemudian gambar yang ada di dalam media video terlihat jelas dan tidak pecah. Ini juga
wajib diperhatikan. Jika menggunakan gambar yang ngambil dari internet, kalian bisa menyertakan sumbernya. Jika mau membuat sendiri dipersilakan, tapi yang terpenting ketika nanti dieksekusi di dalam video dia tidak pecah. Aspek yang terakhir, indikator terakhir adalah kualitas tayangan atau tampilan. Di sini ada tiga hal yang akan saya lihat, gitu ya. Pertama, media video yang ditayangkan dapat digunakan dalam kelas offline ataupun online, gitu. Ya, seperti tadi untuk menjembatani atau membantu teman-teman yang sekolah menengah ataupun SD itu sedang pembelajaran secara daring maupun luring. Kemudian pemilihan warna dalam media saling kontras, ya. Merah dengan putih itu memang kontras, tapi sangat tidak kurang pas jika warna merah digunakan dengan putih. Kontrasnya terlalu tinggi sehingga membuat mata sakit apabila terlalu lama kita melihatnya. Gitu. Jadi disesuaikan kira-kira itu kalau dilihat menggunakan laptop, menggunakan handphone, keterbacaannya pas. Nah, yang terakhir adalah kualitas suara yang digunakan sesuai, tidak pecah, tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Jika menggunakan suara narator, ya pastikan kalau kemungkinan bocor ada suara lain itu sepertinya tidak mungkin kecuali kalian memiliki studio tersendiri gitu ya. Ya yang penting jika memang ada suara bocor dari luar tidak terlalu mengganggu. Misalkan ana ayam keluro gitu ya, bayi nangis gitu. Yang terpenting ada nggak apa-apa, yang penting dia tidak terlalu mengganggu seperti itu. Tapi kalau terus-terusan ada suara itu yang mending kalian ulangi dari awal. Ya, itu tadi kriteria-kriteria penilaian untuk produk ujian tengah semester, yaitu dalam bentuk video pembelajaran. Kita akan melanjutkan untuk kriteria multimedia pembelajaran interaktif. Ini saya ambil dari jurnal ya, dari jurnalnya Utomo tahun 2013. Ada 1, 2, 3, ada 3 aspek yang saya lihat untuk menilai atau mereview produk teman-teman dalam multimedia pembelajaran interaktif matematika. Pada aspek rekayasa perangkat lunak sendiri ada 3, ya. Yang pertama, multimedia pembelajaran matematika efektif dan efisien dalam pembelajaran. Sebenarnya melihat efektif dan efisien ini tergantung dari siswanya juga, tapi nanti insya Allah kita tetap bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, multimedia pembelajaran matematika mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya. Jangan sampai dibutuhkan suatu program tertentu yang memberatkan siswa, memberatkan user gitu ya, ketika mengoperasikannya. Atau ini ketika siswa mengoperasikan multimedia saya, dia harus beli komputer 1 set dulu dengan spesifikasi RAM-nya 8 GB gitu. Nah, itu kan menyulitkan salah satunya. Kriteria yang ketiga, multimedia pembelajaran matematika dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi dan kapasitas komputer. Gitu. Jadi ini bagian ini mohon diperhatikan juga seperti yang tadi diungkapkan pada kriteria yang kedua. Aspek yang kedua yaitu desain pembelajaran. Ya, desain pembelajaran yang saya lihat ini ada 9 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu penggunaan multimedia pembelajaran matematika tepat dengan tujuan dan materi pembelajaran. Seperti halnya pada video pembelajaran tadi, pada multimedia interaktif juga perlu adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Akan lebih baik lagi jika di dalam multimedia yang kalian kembangkan terdapat overview materi yang ada di dalamnya. Kedua, kualitas suara dalam multimedia pembelajaran jelas dan jernih. Hampir mirip seperti yang ada di video pembelajaran tadi ya. Jangan sampai pecah, jangan sampai bocor, ada suara-suara yang aneh-aneh seperti itu. Yang ketiga, musik latar dalam multimedia pembelajaran matematika tidak mengganggu konsentrasi siswa. Ya, ini saat ini banyak sekali musik-musik yang bisa digunakan untuk mengiringi teman-teman siswa kita belajar seperti itu ya, tapi mohon diperhatikan jenis musiknya. Jangan sampai mungkin musik heavy metal dimasukkan atau musik
Ya, musik yang mengganggu itulah. Insya Allah kalian tahu, paham sendiri seperti apa. Kemudian yang keempat, materi dengan tujuan pembelajaran matematika sesuai, wajib ya, kesesuaian materi dengan tujuan. Jangan sampai tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memecahkan masalah matematika pada materi segi 4, ternyata materinya adalah lingkaran, yaitu tentunya tidak sesuai. Pemilihan media dengan tujuan pembelajaran matematika menggunakan sesuai. Ya, pemilihan media dan tujuannya ini saling sesuai, maksudnya hampir mirip dengan nomor 4. Kemudian yang nomor 6 ini evaluasi dengan tujuan pembelajaran juga sesuai ya. Kesesuaian antara materi dengan evaluasi. 7. Sistematika dalam multimedia pembelajaran matematika runut, logis, dan jelas. Ya, kita dalam mempelajarinya memang bisa terserah, tapi di sana tetap harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Multimedia pembelajaran matematika mengandung nilai-nilai karakter berbudi luhur dan religius. Tidak wajib di sana harus menyertakan video tentang religiusitas atau tentang karakter berbudi luhur. Teman-teman bisa memasukkannya ke dalam contoh soal atau soal cerita dari materi yang kalian ambil. Yang terakhir, alat evaluasi dalam multimedia pembelajaran matematika memiliki konsistensi yang baik. Ya. Alat evaluasinya ini konsisten, jadi misalkan input dari user dia masih bisa jalan dan konsisten gitu ya, tidak terjadi error di sana. Itu untuk aspek desain pembelajaran. Ketiga adalah aspek komunikasi visual. Ada 8 kriteria, bisa kalian lihat di sini. Kriteria yang pertama yaitu visualisasi dalam multimedia pembelajaran matematika mendukung materi dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ya. Insya Allah sudah jelas. Kemudian visualisasi dalam multimedia pembelajaran matematika dapat menarik perhatian. Ini juga sudah jelas. Kemudian visualisasi dalam multimedia pembelajaran matematika disajikan secara unik, hampir mirip dengan kalimat sebelumnya. Ya. Oh, ini ternyata ada yang belum saya sesuaikan. Untuk yang lebih tepatnya bisa dilihat di Google Classroom, itu yang sudah saya sesuaikan. Sepertinya poin 2, 3 ini tidak, ini 2, 3, 4, saya langsung ke 5 saja. Pemilihan warna dalam multimedia sesuai dan tidak mencolok ya. Sama seperti di video pembelajaran yang tadi ya jelaskan ya, saling kontras. Tipografi dalam multimedia pembelajaran matematika sesuai dan konsisten. Tipografi ini yaitu seperti jenis font, ukuran font, warnanya. Animasi dalam multimedia pembelajaran matematika dapat mengilustrasikan materi secara nyata. Ya. Gitu pula yang terakhir, peletakan dan susunan unsur-unsur visual terkendali dengan baik. Di Google Classroom itu ada yang lebih jelas sepertinya ya, tapi kok saya ternyata belum mengkopikan ke di file PDF ini. Nah, untuk yang video pembelajaran tadi kan harus ada halaman sampul, halaman inti, kemudian halaman penutup, serta suara narator ya. Begitu pula dengan ini. Jadi harapannya video pembelajaran yang sudah dibuat di produk ujian tengah semester itu dapat dimasukkan ke dalam produk ujian akhir semester ini. Jadi silahkan nanti disusun dengan sebaik-baiknya. Baik antara produk UTS maupun UAS bisa saling berkolaborasi. Untuk yang produk UTS dilakukan secara individu, untuk UAS dilakukan secara kelompok. Seperti itu. Monggo silakan didiskusikan dengan rekan satu tim yang mungkin sudah teman-teman buat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung ditanyakan melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Demikian penjelasan dari saya, semoga banyak mendatangkan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.